Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus corona. Mengingatkan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, terus jika keluar rumah selalu menggunakan masker dan hand sanitizer, dan jangan ada di kerumunan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Bukunya bisa dibuka pada halaman 32 di buku paket. Pertama, kita akan belajar tentang mendata informasi penting dalam teks sejarah. Yang kedua, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah atau novel. Yang keempat, membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mendata informasi penting dalam teks sejarah. Bisa dibuka pada halaman 35. Sebelumnya, pengertian dari teks cerita sejarah itu sendiri yaitu teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama ada orientasi, pengenalan teks sejarah. Yang kedua, urutan kejadian, rekaman peristiwa sejarah yang terjadi disampaikan urutan kejadian dari awal sampai akhir kejadian. Yang ketiga ada reorientasi, bagian akhir dari teks. Nah, mendata informasi penting dalam teks sejarah bisa dibuka di halaman 35. Nah, informasi apa saja yang didapatkan di dalam teks cerita sejarah yang pernah kalian baca? Yang kedua, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Hal-hal menarik bisa dibuka di halaman 39. Itu ada apa saja? Entah itu tokohnya ada yang lucu atau tokohnya itu ada yang mengesankan, ada yang bisa memberikan amanat baik dalam kutipan teks cerita sejarah, atau amanatnya bisa ditanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah atau novel. Dibuka pada halaman 43. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Yang keempat, ada puncak konflik, turning point atau komplikasi. Yang kelima, ada penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Yang keenam, ada kode. Itu adalah struktur teks cerita sejarah. Dan yang terakhir yaitu membedakan teks cerita sejarah dengan novel sejarah pada halaman 51 dan 52. Perbedaan yang pertama, dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi teks sejarah. Untuk novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Sama di halaman 52 yang teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau, artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Untuk novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Seperti itu.
Mungkin nanti ada yang ingin bertanya bisa saja di grup WhatsApp atau di kolom komentar YouTube. Saya ulangi sekali lagi, pada materi pagi hari ini kita sudah belajar tentang mendata informasi penting dalam teks sejarah, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah atau novel, membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.